Sudah 1 tahun lebih loh? Iya, hampir finish. Lah ya bulan 3 finish loh? Iya, itu last visanya sih sebenarnya bulan 2 akhir. Karena pasporku kan expired. Cuman udah aku renew paspornya kemarin itu. Iya, sampean tukaran apa nesu apa gimana keluar ya? Enggak sih. Kalau berantem sih sebenarnya ya dulu pernah sih yang namanya kita satu atap sama orang yang beda segalanya, yang namanya konslet itu wajar ya. Terus masalahnya itu gini loh. Kalau menurut saya ya, karena dia juga sering bilang dia itu nggak butuh pembantu, karena dia dulu kan jatuh nggak bisa jalan. Dia nggak mau tinggal di Loyan Yun. Lalu dicarikanlah Cece. Waktu itu kan aku masuk pas COVID lagi kenceng-kencengnya karantina Royal Hotel Bandara 21 hari. Itu dia ngeceng saya. Lah, mungkin sekitar 6 bulan, 10 bulan, sekitar 10 bulan ke bawah lah ya, 6 bulan ke atas itu dia kan sudah baik kondisinya itu. Karena nunggu Cece kan datang kan juga butuh waktu kan. Nah, itu dia sudah terapi terus akhirnya bisa jalan lama kesini kan udah strong gitu kan ya. Selalu bilang aku tuh nggak perlu kungian, nggak masalah gitu. Nah, dia kalau aku kan cuman berdua sama si nenek itu setiap punya masalah apa yang nggak bener dia nggak mau ngomong ke saya. Alasannya saya nggak ngerti, nggak meng dia ngomong apa. Padahal setiap hari bobo kaman sek mea jime ya. Dia ngomong ini masak podong pakai ini dikasih tahu. Semuanya nggak ada masalah. Ya kan? Majikanku juga nggak pernah komplain dengan masakan. Ya kan, masnya keasinan, kurang asin atau apa itu nggak pernah. Ya namanya kita nggak pernah dikomplain, otomatis kan baik-baik saja kan, Cek. Nah, ya si nenek itu sebenarnya nggak suka sama saya. Pertama soal sholat. Oke, sama sholat dia nggak suka gitu. Iya, dia nggak suka. Padahal sebelum saya datang ke sini waktu interview, ya dia nanya. Yang interview kan menantu dia. Cece, lehame ya paisana, ayah, saya pau doa. Ayah, yang namanya saya ditawarin, ditanyain gitu ya saya jawab iya aja, ya kan? Karena kalau kita muslim kan otomatis itu hal yang utama kan. Mungkin kalau yang namanya pakai hijab, oke, mungkin masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau sholat kan sebisa mungkin diusahakan. Namanya saya ditawarin, saya bilang iya. Terus waktu imlakan itu kan semuanya mahal. Kemarin tuh kan sayur segala macam sempat mahal ya. Saya terus ngomong sama agent, saya minta uang makan karena saya di sini udah 1 bulanan saya nggak pernah makan sayur, saya nggak diperhatikan makannya gitu. Majikanku yang kecil, yang anaknya si nenek itu kan ada 4. Nah, si cowoknya yang bungsu itu sama istrinya setiap malam kan pulang makan. Kita ngobrol-ngobrol, aku bilang minta uang makan, dia juga oke, tapi ternyata yang ngejeng aku, yang anak pertamanya itu nggak oke gitu kan. Jadinya nggak ketemu, ya udah tetaplah nggak dikasih uang makan ya gauge lah, saya beli sendiri gitu, nggak mau banyak makan. Terus kalau soal makan malam kan nggak pernah bareng sama mereka. Kenapa? Karena makan malamnya sudah malam banget. Namanya orang Vancouver dari TST itu sudah 8:30 ke atas, aku juga udah nggak mau. Berarti malamnya kayak gitu. Kalau siang kan si nenek tiap hari itu makannya mie rebus. Saya nggak bisa jujur, saya nggak bisa tiap hari makan mie karena saya udah pernah potong. Saya sudah pernah potong usus di Hong Kong karena lengket usus saya. Oke. Jadi saya sendiri, saya nanya sama yang interview aku itu, aku boleh nggak di sini masakan buat aku sendiri? Boleh. Jadi aku masak. Kadang ya aku kalau kepengen makan aku kan nggak terlalu makan pedas, cuman kadang kita orang Indonesia kepengen lah sedikit ada rasa cabai. Paling aku beli lah sambal terasi yang sesetan itu ya, yang kantan lah. Terus intinya dia sudah sembuh, dia sudah merasa nggak perlu pembantu. Apalagi saya kemarin kena COVID kan. Terus kena COVID kan aku di PNIP 7 hari juga, si nenek kan di rumah sendiri. Mungkin anaknya atau cucunya itu datang antar makanan, beliin makanan di luar kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin dia terus akhirnya merasa nggak perlu pembantu. Memang
sebelumnya bosku yang kecil itu bilang sama aku, katanya kamu kapan finish kontrak, kata dia. Kamu bukannya bulan 4 ya, kata dia gitu. Enggak perlu bulan 4, kataku. Aku bulan 2 itu sudah visa terakhir tanggal 27, kata, karena pasporku expired tanggal 27 Maret. Terus sudah kayak gitu. Oh ya udah, ini aku kasih tahu kamu ya. Ini anaknya yang bontot yang kasih tahu. Kita nggak akan renew kontrak kamu karena kita nggak perlu lagi pembantu. Karena kita nggak perlu lagi ceceng. Aku juga tahu antara kamu sama si nenek itu Kwan hai mai kemho, katanya gitu kan ya. Aku tahu sama si nenek itu anu juga nggak begitu baik gitu kan, sering misunderstanding. Sebenarnya saya sih aku lebih banyak diam, udahlah ini mau finish kontrak gitu, lebih banyak diam aja gitu kan, nggak usah banyak ini gitu kan. Ya, tadi pagi di taman sama si nenek, majikan pun dari Mongkok datang ke rumah itu, datang ke tempat aku ya, kita lagi di taman. Mimi, aku tuh taunya capye, kalau yang lainnya kan nggak ngerti interminute. Pokoknya capye gitu, capye. Terus aku pikirku pokoknya mau jalan gitu aja ya, entah mau kemana gitu ya, karena aku nggak seberapa ngerti kan. Terus nggak perlu ini, nenek biarin di sini, kata dia. Kita pulang. Kamu sekarang nggak kerja sama aku, sekarang kamu capye, nanti aku antar ke kantor, dia bilang kayak gitu. Terus langsung aku beres-beres. Anaknya yang satunya lagi yang dulu interview aku sama istrinya nganterin saya ke agensi gitu. Nah, terus sekarang ini kan saya pengen cari majikan lagi. Nah, itu gimana, visa nunggu di Hong Kong atau di Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan aku, saya dulu terbang itu dari Surabaya. Karena saya ada saudara, saya kebenaran main di sana. Nah, saya bilang saya terbang dari Surabaya. Tapi rumah aku kan di Lampung. Kontrak kerja juga di Lampung. Tapi bosku mau ngotot beliin aku Surabaya, nggak bisa, kata gitu kan. Aku minta tiket ya ke rumahku loh, kata ke Lampung gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya gimana, Miss? Dari Indonesia ke sini apa dari sini ke Indonesia? Kalau dari Indonesia ke sini saya dulu kan lewat Surabaya. Karena saya main sama saudara. Kontrak saya itu kan di Lampung. Saya kan mau pulang dari sini, kalau misalnya saya nggak bisa tunggu visa di Hong Kong, saya harus pulang ke Indonesia. Otomatis saya pulang ke rumah saya kan, di Lampung kan. Mereka maunya ngototnya beliin tiket Surabaya karena dulu saya terbang dari Surabaya kayak gitu. Beliin tiket sesuai dengan permintaanmu yang di alamat sini. Nah, saya udah bilang gitu, katanya saya minta tiket yang mahal. Enggak, kan sesuai dengan kontrak. Kamu bisa lapor ke KJRI? Iya, saya juga bilang gitu kan. Ya kalau kamu nggak percaya nggak masalah. Nanti saya ke embassy, aku nanya, aku jelasin, aku bilang kayak gitu. Karena selama saya di Hong Kong selalu saya pulang ke Lampung itu selalu pakai pesawatnya Garuda Indonesia. Karena itu ada transit di Jakarta, kata saya gitu kan. Nah, mereka kan nggak mau. Tetap yang dicari itu kan tiket Scott kan ya. Aku oke lah kalau kamu mau tiket Scott, mau tiket apa terserah, yang penting kan sampai ke Lampung gitu kan ya. Dia maunya cuma sampai Jakarta, yang diceknya cuma sampai Jakarta, kan nggak bisa kan. Harus benar-benar sampai Lampung kan, Miss? Harus laporin ke KJRI. Lah iya kan, nanti kan itu bisa dilaporkan ke KJRI kan itu. Betul. Aku juga tahu masalah itu kan. Karena kita ya namanya kita lama di Hong Kong ya, pulang pergi kan paling nggak sedikit banyak tahu apa namanya peraturan ya, sedikit banyak kita tahu peraturan. Kayak saya kemarin itu karena saya sakit, saya dituduh mencuri, saya dituduh buka lemari majikan yang ada di kamar Kungyan. Kita kan 2 cecek ya. 2 cecek aku dituduh buka lemarinya majikan, dilaporin ke polisi, katanya apanya hilang, jamur keringnya hilang, tungkunya itu sampai ikan, sampai aku digelandang di kantor polisi. Itu posisi aku habis operasi, Miss. Oke, terus? Lah kalau misalnya aku memang benar mencuri gitu, otomatis kan aku nggak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Bener nggak? Betul, karena kriminal. Betul. Cuman kan kita itu udah bahasa umum ya, kalau yang namanya Kungyannya sakit, majikan tahu peraturan, otomatis dia cari jalan kan. Untuk interminate.
Itu Betul. posisi saya habis operasi dapat 23 hari. Oke. Cuman kan sekarang kamu Mbak sama majikan ada bentroknya nggak? Ada pertengkaran nggak? Kalau sama majikan enggak, sama Bobo sih kita kayak orang satu sih, diem-diem aja gitu kan. Saya kalau nggak penting nggak pernah tanya. Oke. Sekarang kalau hubunganmu baik dengan majikan, otomatis secara langsung dan tidak langsung bisa nggak kamu minta surat bagus dari majikan agar kamu bisa tunggu visa di Hong Kong sini dan kamu nggak usah minta tiket sama dia sebagai uang imbal balik. Saman setuju nggak dengan seperti itu? Atau Saman lebih memilih uang tiket pulang Indonesia? Karena ada konsekuensinya. Kayak gini. Jadi kalau kamu beli tiket, secara otomatis kan kamu harus pulang Indonesia. Tapi kalau dia mengizinkan kamu tunggu visa di Hong Kong, otomatis kamu mungkin uang tiketnya cuma dikasih 1.000, 2.000. Kamu oke apa enggak? Atau kamu ngotot tetap minta uang sesuai dengan apa yang kamu minta? Kalau itu sih aku belum pikir ya, soalnya gini, apa namanya, aku mesti rundingan dulu kan sama keluarga di rumah gitu kan ya. Walaupun nanti keputusan pun tetap aku yang ambil, ya kan. Cuman aku perlu kepala dingin untuk berpikir. Aja mana, saya kan masih istilahnya antara dibilang shock. Aku ya sudah siap sih sebenarnya mental kondisi kerja kayak gini ya. Kita shocknya sebentar lagi minus kontrak. Gitu. Yang tadinya diem, adem, ternyata itu air yang tenang itu menenggelamkan. Gitu loh. Tahu-tahu di taman kerja seperti biasa. Ya kamu pulang Sabye. Oke, berarti untuk saat ini Samen belum tahu Samen, karena gini Mbak, saya kenapa bisa membantu anak-anak karena konsekuensinya sama kalian. Saya cuma membantu aja. Kayak anak-anak di sini, dia bilang, Dada daripada beliin tiket nggak usah deh, kasih aku surat supaya aku bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi ada dua. Jadi kalau Samen pribadi aja masih belum tahu ya, Samen tenangin diri Samen dulu. Karena di catatan saya antara pulang Indonesia dan nggak pulang Indonesia itu saya bedakan. Oh iya. Jadi kalau misalnya cari majikan dulu gimana? Karena gini, tanggal 3 majikan akan nanyain sama kayak ini, dia pulang Indonesia apa tidak? Kamu itu harus saya pertanyakan. Tanggal 3 kita itu majikan mau datang, katanya. Kak, ya udah kamu berpikir dulu, katanya. Kan majikanku kan ngotot. Kalau kamu minta cash nanti saya kasih 2.000 gitu. Tapi kalau kamu minta pulang ya nanti tak kasih tiket, kata dia gitu. Tapi dia mau beliin Surabaya. Saya bilang nggak mau. Kalau saya pulang ya harus tiket ke Lampung. Saya bilang gitu kan. Berarti kan sama setelah tanggal 3 itu baru tahu ya seperti apa. Oke, berarti saya tunggu setelah tanggal 3 loh. Oke. Jadi untuk kepastiannya, karena apa? Saya ada banyak majikan, nyatanya anak-anak tadi tanda tangan semua itu dua-duanya itu. Jadi Samen pastikan dulu posisinya Samen seperti apa. Jadi Samen enak. Sekarang saya mau tanya, daripada aku lupa, aku nanya ya. Kalau misalnya tunggu visa di Indonesia dari